Gimana nih? Nggak paham lagi. Nggak bisa. Gimana caranya? Pakai ngerjain PR matematika. Tuh nggak ngerti. Gimana ya cara? Mbak Vino, ini kan kamu belum dijemput Bunda. Kita bisa ngobrol sejenak nggak sebelum kamu pulang? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Nanti kamu duduk di sini ya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini juga mumpung teman-temanmu udah pada pulang semua kan ya? Iya. Iya. Vio, terima kasih ya. Kamu sudah mau datang di sini. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, kamu ada sesuatu yang kamu kerjakan nggak setelah selesai PTMT ini? Ya, mungkin cuma soal biasa, Bu. Oh iya, oke. Bu Indri, minta waktunya sebentar ya sebelum Mbak Vio pulang ya. Ya. Oke, Mbak Vio, Bu Indri itu kemarin mendengarkan keluhan kamu terkait pelajaran matematika. Pada waktu minggu kemarin kan kita belajar matematika ya. Iya. Nah, terus Bu Indri kan sudah memberikan contoh, ya kan, di papan tulis. Kemudian Bu Indri mendekat kepada Mbak Vio. Masih ingat minggu kemarin? Masih, Bu. Nah, itu Mbak Vio bilang gini, aduh belum paham Bu, gitu ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sejenak ya. Ya. Oke Mbak Vio coba deh ceritakan kira-kira apakah Mbak Vio juga menginginkan kita bertemu untuk ngobrol seperti ini? Iya, Bu. Saya pengen curhat, Bu. Oh, curhat apa Mbak? Ya, soal masalah saya kurang memahami matematika, Bu. Oke. Baik Mbak Vio, dari diskusi yang ingin kita lakukan saat ini, Mbak Vio ingin apa ya? Ya, pengen cerita-cerita, Bu. Soal saya susah memahami matematika, saya nggak mengerti materi-materi matematika, Bu. Berarti dari diskusi kita, ngobrol kita kali ini, Mbak Vio ingin bisa menyelesaikan masalah ya terkait Mbak Vio yang sulit matematika ya? Iya. Oke. Coba Mbak Vio, ada lagi nggak yang ingin dicapai, yang ingin diinginkan dari hati Mbak Vio? Saya pengen bisa matematika, Bu. Pengen kayak teman-teman lain bisa mengerti matematika, materi-materi yang sudah dijelaskan sama guru-guru. Saya itu susah, Bu, untuk memahami materi matematika, untuk mengerjakan soal-soal matematika yang lain. Gitu. Apakah sudah pernah ikut les sebelumnya? Sudah, Bu. Terus bagaimana? Sama aja, Bu. Saya nggak mengerti. Belum mengerti matematika? Belum. Gitu. Oh. Baik. Oke Mbak Vio, oke. Berarti sudah pernah ikut les juga ya? Nah, Bu. Sudah pernah ikut, istilahnya Bunda juga sudah memberikan materi matematika di rumah juga ya? Sudah. Terus gimana perubahannya? Ya, perubahannya cuma mengerjakan soal-soal biasa gitu, Bu. Kalau yang lainnya belum, Bu. Saya belum terlalu mengerti. Oke. Mbak Vio tadi cerita ke Bu Indri itu sudah mengerjakan soal matematika di rumah. Ya. Juga sudah punya guru les di rumah. Ya. Tapi masih saja belum paham. Belum, Bu. Kira-kira kalau menurut Mbak Vio sendiri, hambatan apa yang dalam diri Mbak Vio yang membuat Mbak Vio merasa sulit untuk memahami matematika? Kira-kira apa Mbak hambatannya? Ya, memang saya tuh nggak memahami, Bu. Dari dulu itu memang nggak pernah memahami matematika. Dari kelas berapa Mbak? Dari kelas 3 itu kan sudah ada pelajaran-pelajaran matematika. Saya juga, Bu. Tapi saya emang dari dulu nggak pernah memahami, Bu. Dari kelas 3 mulainya ya? Iya. Dari kelas 1-2 sudah bisa memahami? Sudah, kalau 1-2 mungkin tambah-tambahan berkalian gitu, Bu. Ini kan udah kayak materi-materi sekarang. Kira-kira apa ya Mbak yang membuat menghambat Mbak?
Vio untuk bisa memahami apa kira-kira? Ya saya mungkin kurang membaca materi, terus mengulang soal gitu. Oh gitu, berarti Mbak Vio merasa kurang baca materi ya? Iya. Oh, berarti Mbak Vio kurang baca materi. Sebenarnya kalau materi yang ada di kelas 3, namanya belum ini kelas 3 ya? Iya. Kelas 3, 4, 5, 6 itu kalau misalnya Mbak Vio baca itu kira-kira bagaimana ya Mbak? Ya sama aja Bu, saya udah memikirkan itunya materinya, tapi saya memang nggak bisa Bu, susah memahami. Oke, berarti tadi Mbak Vio mengatakan bisa memahami jika diulang-ulang terus ya? Iya. Pernah nggak ngulang-ulang terus? Pernah Bu. Terus ada perubahan nggak? Perubahannya sedikit Bu, mungkin hanya mengerjakan soal-soalnya dan ya cuma sedikit-sedikit Bu. Oh gitu, oke. Bentar ya. Mbak Vio, Ya Bu. tadi itu Mbak Vio bilang ke Bu Indri kalau Mbak Vio itu sulit memahami matematika, dan jika Mbak Vio mengulang-ulang materi dan latihan soal itu pernah ya? Iya. Tapi itu istilahnya masih sedikit gitu ya? Iya ya. Oke. Baik, kira-kira apakah Mbak Vio itu bisa untuk latihan setiap hari dan membuka materi matematika setiap hari? Bisa sih Bu, tapi ya gimana Bu, saya tuh susah banget buat memahami Bu. Oh, nah tadi Mbak Vio kan bilang katanya susah memahami, tapi kalau membaca tiap hari dan berlatih tiap hari, Mbak Vio itu bisa memahami matematika walaupun sedikit gitu ya? Iya. Apakah menurut Mbak Vio, jika Mbak Vio setiap hari berlatih dan setiap hari itu latihan, akan ada pengaruhnya dengan kemajuan belajar matematika Mbak Vio? Kira-kira ada nggak? Ya ada sih Bu, tapi sedikit-sedikit gitu Bu. Nggak banyak Bu. Nggak banyak. Cuma hanya memahami materi doang Bu. Oh gitu. Tapi pernah ya? Pernah. Pernah nggak punya bayangan setiap hari itu Mbak Vio meluangkan waktu sebentar saja? Pernah Bu. Tapi saya kan bisa memahami. Terus kalau sudah memahami itu saya kan nggak bisa mengerjakan soal Bu. Baik Mbak Vio, berarti Mbak Vio sendiri itu sudah tahu masalahnya ya? Sudah tahu istilahnya Mbak Vio itu masalahnya belum memahami materi matematika teorinya. Kalau menurut Mbak Vio, bagaimana caranya agar Mbak Vio bisa mudah memahami matematika? Ya mungkin ya tadi Bu, saya hanya mengulang dan mengerjakan soal, dan mungkin itu nggak banyak Bu memahaminya, sedikit-sedikit Bu. Sudah ada kegiatan lain yang bisa membuat Mbak Vio bisa memahami? Kan Mbak Vio pingin banget tau bisa tau. Nah kira-kira tadi selain berlatih berulang-ulang, membaca berulang-ulang, ada lagi yang ingin dilakukan oleh Mbak Vio agar bisa senang dan bisa paham matematika? Ya mungkin belajar bersama teman Bu, teman-teman kelas atau teman-teman sekitar rumah gitu Bu. Oh gitu. Ada siapa teman sekelas yang ingin kamu ajak belajar matematika? Najwa, Davin, ya semuanya juga pengen saya ajak Bu. Yang menurut kamu paling bisa matematika di kelas 6A siapa? Davin Bu. Davin, kamu pernah nggak tanya sama Davin? Pernah Bu. Terus bagaimana tanggapan Davin? Ya Davin mengajari saya cara untuk mengerjakan soalnya, mengerjakan materinya. Gitu. Ada lagi coba diungkapkan semua apa yang ada di dalam pikiran kamu terkait rencana apa saja. Tadi kan rencananya berlatih, kemudian berlatih membaca soal, kemudian berlatih pokoknya intinya membaca materi terus tiap hari.
belajar kelompok dengan teman-teman. Ada lagi? Ya mungkin belajar bersama orang tua gitu. Belajar sama mama, sama orang tua gitu. Oke. Ada lagi? Kalau belajar sendiri saya itu malah nggak bisa memahami Bu, jadi susah gitu Bu buat memahami, jadi pusing sendiri Bu. Jadi seperti itu ya. Luar biasa loh kamu, Vio. Berarti Vio itu termasuk anak yang sudah tahu masalahnya apa, dan kamu tadi sudah mengungkapkan kalau Vio itu juga sudah bisa mengutarakan maksudnya, rencananya untuk bisa menguasai atau memahami matematika. Itu ya. Coba tadi rencananya apa saja? Satu apa? Satu, belajar mengulang-ulang gitu Bu, misalkan. Terus belajar bersama teman-teman Bu, belajar kelompok, terus mengulang-ulang lagi sama orang tua Bu. Ya itu Bu, mengulang-ulang sendiri juga. Oke. Ada teman namanya Davi Najwa gitu ya. Ya Bu. Jadi Mbak Vio itu sudah tahu masalahnya dan sudah bisa merencanakan untuk menyelesaikan masalahnya loh. Keren ya. Berarti kamu tuh tadi sudah mempunyai gambaran bahwa agar aku tuh bisa matematika, maka langkah yang harus aku lakukan ini. Ya. Oke. Dari rencana yang kamu lakukan ini, coba kamu ada jadwal khusus untuk membuat rencana itu biar terlaksana. Kira-kira kalau boleh Bu Indri tahu, kapan itu akan kamu laksanakan? Mungkin kalau saya lagi ngapa-ngapain gitu Bu, saya lagi biasa-biasa aja gitu, saya mungkin membuka buku Bu, mungkin itu juga setiap hari Bu. Terus kalau enggak, kalau mau berkelompok sama teman mungkin itu juga hari Minggu, soalnya nggak semua teman saya itu punya waktu Bu. Oke. Berarti itu ya yang akan Mbak Vio lakukan ya? Iya. Dari rencana-rencana Mbak Vio itu, apakah Mbak Vio itu mempunyai keyakinan, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan itu semua dengan hati yang penuh semangat, dan harapannya Bu Indri juga bisa melihat perkembangan Mbak Vio. Nah, dari rencana-rencana itu coba kamu ceritakan lagi ke Bu Indri, apa komitmen kamu, tanggung jawab kamu agar kamu bisa memahami matematika. Saya bertanggung jawab buat mengerjakan soal-soal di rumah, soal-soal dari Bu Indri. Terus saya juga mengerjakan soal-soal yang ada di buku, gitu. Terus apalagi yang seperti rencana kamu kapan apalagi? Ya, saya juga mengerjakan soal ini yang bersama teman-teman, yang diberi orang tua. Itu juga soal dari Davin atau Najwa gitu. Apalagi sekarang di kelas kita kan ada kapten matematika Davin ya. Iya. Jadi kapten Davin itu bisa Mbak Vio istilahnya untuk sarana bertanya, sarana latihan. Suka sering mengerjakan latihan dari Davin ketika di grup ya? Iya, sering. Oke, jadi tolong ya, itu sarana dari kelas 6A berupa kapten matematika itu dimanfaatkan dengan baik. Davin juga pasti akan memberikan petunjuk cara mengerjakan soal dengan benar. Itu ya? Ya Bu. Baik. Ada lagi yang ingin Mbak Vio ungkapkan? Coba, ayo apa? Ya, saya tuh pengen dari dulu, saya pengen banget bisa matematika Bu. Tapi ya gimana, saya tuh susah untuk memahami matematika, untuk mengerjakan soal-soal. Mungkin walaupun saya bisa mengerjakan soal-soal itu dari teman-teman, dari Davin, IKTN matematika. Baik, kalau begitu berarti gini
Tadi kan kamu sudah punya rencana untuk berlatih tiap hari, Iya. punya rencana untuk mengerjakan bersama teman-teman. Itu tolong itu kamu buat jadwal dan silakan Mbak Vio itu berusaha untuk menepatinya ya. Iya Bu. Kira-kira Mbak Vio senang nggak dengan rencana Mbak Vio sendiri? Senang banget Bu. Hasilnya apa? Saya yakin saya bisa mengerjakan matematika, Hmm. memahaminya lebih biar bisa mengerjakannya Bu. Oke. Tidak ada kata terlambat untuk berusaha ya Mbak. Iya Bu. Sesulit apapun matematika, jika kita berusaha sekuat tenaga, pasti kita bisa menganggap hal itu mudah. Ya, Oke? Oke Bu. Matematika itu menyenangkan, tetap semangat, jaga kondisi, dan Bu Indri yakin kamu bisa menjadi anak yang paham terhadap materi matematika ya. Ya, Oke? Oke. Semangat ya. Ya Bu. Oke. Baik, terima kasih karena sudah siang ya. Silakan nanti sambil menunggu bundamu, nunggu di depan ruang kelas ini ya. Oke? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya. Aku lega banget akhirnya bisa curhat sama Bu Indri, bisa ngobrol-ngobrol. Ya walaupun matematika itu susah, tapi aku harus berusaha terus agar aku bisa mengerjakannya dan memahami materi matematika. Aku harus berusaha.